Oke, baik, dalam video kali ini yang akan saya bahas itu adalah tentang bagaimana tentang turunan. Tentunya sebelum kita masuk dalam implikasi atau aplikasi turunan di dalam tentunya dalam matematika bisnis atau untuk ekonomi, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari turunan itu sendiri. Oke, itu turunan ini saya sengaja menggunakan panduan yang pakai versi yang bahasa Inggris supaya nanti ini bisa juga digunakan oleh rekan-rekannya yang ada di kelas internasional. Oke, materi turunan ini sudah banyak dipelajari dari SMA, mungkin di kelas 12 ya SMA itu sudah dipelajari. Cuman mungkin rumus dasar turunan dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah ya. Rumus dasarnya itu sederhana. Dan istilahnya ada yang menggunakan fx, ada juga yang menggunakan dy per dx. Jadi antara f aksen ini dengan dy per dx ini tulisannya boleh diganti seperti ini ya. Jadi kalau saya sih biasanya menggunakan aksen saja supaya lebih singkat. Jadi kalau turunan dari sebuah f itu adalah f aksennya. Sedangkan kalau ini y turunannya adalah dy per dx. Nah, antara penulisan yang atas dengan yang bawah ini sama. Jadi supaya lebih simpel silakan digunakan yang di atas saja. Oke, jadi rumus umumnya adalah jika sebuah fungsi atau fx ini juga bisa diganti dengan y ya. Jika sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya atau turunan dari fungsi dari fx ini caranya adalah si pangkat dari x ini, saya berbesar sedikit supaya lebih jelas. Oke, pangkat dari x ini dikurangi 1, lalu kemudian pangkat dari atau yang n ini kita pindahkan ke depan menjadi pengali. Itu mungkin bahasa simpelnya. Contoh misalkan si x pangkat n, maka turunannya adalah n kali x pangkat n min 1. Jadi ini rumus dasarnya. Supaya lebih paham, saya contohkan mungkin contoh yang lebih agak sedikit sulit ya. Misalkan di sini ada ya, example. Jadi misalkan y sama dengan x pangkat 4. Nah ini seperti ini tulisannya dy per dx, tapi bisa juga ditulis dengan y aksen. Maka sama dengan, nah 4-nya pindah ke depan, jadi di sini nih jadi 4. Nah sedangkan si pangkatnya ini kita kurangi dengan 1. Jadi 4 kurangi 1 sama dengan 3. Sehingga turunan dari y yang di sini itu jadi 4x pangkat 3. Oke, misalkan ini lagi supaya lebih luas. Nah, ini juga sama. Jadi ketika y sama dengan x pangkat 10, maka y aksennya, ini y aksen ya, dy per dx-nya artinya turunan sama dengan y aksen. Maka ini menjadi 10 pindah ke depan, jadi 10. Nah, sedangkan pangkat 10 ini kita kurangi 1. Jadi 10x, 10 kurang 1 jadi 9, maka 10x pangkat 9. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini, misalkan ada soal y sama dengan x, tidak ada pangkatnya terlihat di sini. Nah, kalau Anda melihat bahwa sesuatu tidak memiliki pangkat, sebenarnya itu memiliki pangkat 1. Jadi seolah-olah ini pangkatnya x pangkat 1. Nah, kemudian di sini ditulis, di sini karena tidak ditulis, maka x pangkat 1 itu dianggapnya sebagai x, atau x itu dianggapnya sebagai x pangkat 1. Dalam bayangan Anda itu, dalam bayangan kita semua ini, x ini berpangkat 1. Nah, sehingga kemudian turunan dari x ini, maka pangkat 1 itu dikurangi 1, sehingga kemudian jadilah x pangkat 0. Nah, setiap sesuatu yang dipangkatkan dengan 0, apapun itu ya, misalkan mau itu x, baik itu angka, baik itu y, baik itu apapun, dipangkatkan dengan 0, itu otomatis jadi 1. Sehingga kemudian turunan dari y sama dengan x ini sama dengan 1. Jadi ingat, saya ulangi, dari mana dapat x pangkat 0 ini? Didapat dari, kan tadi sudah saya bilang bahwa x ini sebenarnya berpangkat 1.
Sehingga kemudian dari aturan turunan itu, maka pangkatnya kita kurangi dengan 1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Sehingga hasilnya menjadi X pangkat 0. Nah, setiap segala apapun itu, segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti jadinya 1. Baik itu variabel maupun angka dipangkatkan dengan 0 itu jawabannya 1. Sehingga kemudian turunan dari Y sama dengan X ini sama dengan 1. Oke, berikutnya bagaimana kalau tidak ada variabel? Di sini misalkan Y sama dengan 1. Nah, ini bagaimana kalau tidak ada variabel seperti ini? Itu otomatis ya. Di sini, misalkan di sini nih. Jadi kalau tidak ada variabel itu dianggapnya memiliki variabel berpangkat 0. Atau supaya lebih gampangnya lah, supaya tidak terlalu pusing. Jadi ketika turunan dari sesuatu, dari konstanta atau angka-angka yang tidak bergabung dalam sebuah variabel, ketika itu diturunkan, itu otomatis menjadi 0. Mau di sini 1, mau 10, mau 0,5, mau 1000, mau 1.000.000, mau 1/10. Yang penting di sini tidak ada variabel, ketika diturunkan, itu pasti menjadi 0. Nah, itu yang harus diingat. Nah, ini masih hanya baru satu satuan saja ya. Oke, berikutnya ini lebih unik lagi. Misalkan Y sama dengan 1/X pangkat 4. Nah, 1/X pangkat 4 ini juga ada Y sama dengan akar X. Nah, ini pernah dipelajari waktu di SMP bahwa setiap pembagian itu bisa dirubah menjadi bukan pembagian dengan catatan bahwa pangkat yang di bawah ini atau yang pembaginya ini dirubah menjadi minus. Jadi otomatis ketika bukan menjadi pembagian, maka ini menjadi 1 kali X pangkat minus 4. Nah, jadi sama dengan X pangkat minus 4. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika dengan merubah 1/X pangkat 4, supaya tidak berbentuk pembagian, maka kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. Maka ini menjadi X pangkat minus 4. Awalnya tadi, satunya kemana? Satunya dikalikan. 1 kali X pangkat minus 4. Kalau seandainya di sini 5, maka 5 kali X pangkat minus 4. Nah, sehingga, maka anggapan kita bahwa Y tadi di atas itu, anggap Y yang dari 1/X pangkat 4 ini, kita anggap sebagai Y sama dengan X pangkat minus 4. Nah, gantikan di sini seperti itu aturan yang awal tadi. Pangkatnya pindah ke depan, jadi di sini minus 4, asalnya dari sini. Nah, terus kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Minus 4 dikurangi 1, ingat minus 1 sama dengan minus 5. Sehingga kemudian turunan dari 1/X pangkat 4 ini adalah minus 4 X pangkat minus 5. Nah, sehingga ketika ini kita rubah dalam bentuk pembagian lagi, maka minus 4/X pangkat 5. Kenapa 5-nya nggak ada negatif? Karena dia sudah kembali lagi ke bawah, sehingga negatifnya hilang. Nah, kenapa negatifnya di tengah-tengah? Nah, ingat, kalau negatifnya di tengah-tengah ini berarti artinya itu salah satu yang negatif. Artinya boleh 4-nya yang negatif atau yang X-nya yang negatif. Nah, ini arti di sini itu misalkan di sini adalah 4 yang negatif, maka kita boleh taruh di tengah-tengah. Tapi supaya tidak bingung, boleh langsung aja ditaruh di atasnya saja, yaitu minus 4/X pangkat 5. Itu adalah turunan dari 1/X pangkat 4. Oke, selanjutnya. Ini turunan dari Y sama dengan akar X. Nah, ini juga dipelajari waktu di SMA kelas 1 atau kelas 7 ya. Kelas 7 dalam konsep akar, pangkat, dan kalau tidak salah judulnya seperti itu di waktu SMA kelas 1. Nah, ketika sebuah akar bisa dirubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Artinya, misalkan Y sama dengan akar X, maka akar ini berubah menjadi pangkat 1/2. Sehingga kemudian akar X ini sama dengan X pangkat 1/2 ini belum diturunkan, tetapi ini adalah perubahan bentuk atau sama artinya antara akar X dengan X pangkat 1/2 ini sama maknanya, karena akar itu bisa dirubah dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu menjadi 1/2.
Nah, setelah kita kemudian mendapatkan bentuknya perpangkatan seperti ini, baru kita turunkan. Nah, oke. Seperti biasa tadi, aturan turunan itu adalah pangkatnya pindah ke depan jadi pengalih. Makanya di sini 1/2. Lalu kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, otomatis di sini setengah dikurangi 1, maka sisanya adalah minus 1/2. Saya ulangi, ketika setengah dikurangi 1, karena 1 itu lebih besar dari setengah, otomatis kan minus hasilnya. Nah, jadilah 1/2 X pangkat minus setengah. Nah, karena ini pangkatnya negatif, kita rubah supaya tidak negatif menjadi ke bawah seperti ini. Jadi 1/2 X pangkat 1/2. Seperti ini bentuknya. Yang 2 itu tetap di bawah. Nah, 1 tetap di atas, jadi X pangkat setengah. Nah, supaya lebih simpel lagi, supaya tidak ada pangkat setengah, yang tadi saya bilang bahwa setengah. Kenapa jadi hilang minusnya? Ingat, hilang minus ini itu karena dia sudah pindah ke bawah. Karena sama, artinya pangkat minus itu sama dengan 1/. Nah, ketika kemudian ada pangkat pecahan seperti ini juga bisa dirubah. Ingat seperti yang tadi saya bilang di sini. Nah, di sini bahwa pangkat setengah itu artinya sama dengan akar, sehingga kemudian X pangkat 1/2 ini menjadi akar X. 2 tidak ikut masuk karena 2 tidak ada pangkatnya. Sehingga turunan dari Y sama dengan akar X ini adalah 1/2 akar X. Oke, ini untuk yang simpelnya. Ya. Hantu puguhan aku tinggal ini iya ngejung matematika dia sih pangkatan. Oh lah. Yang ini minta di silence ya. Oke, berikutnya seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa ini bukan live session ya, ini hanya untuk kepentingan record. Jadi nanti hasil recordnya saya sampaikan di link add linknya masing-masing. Jadi boleh yang sudah bergabung, kalau memang ada kesibukan boleh live saja. Oke, ini jadi saya lanjutkan ke aturan-aturan yang lain dari turunan. Jadi mungkin ini video ini mungkin sekitar lebih dari 30 menit durasinya, jadi nanti mungkin tetap saya satukan saja supaya jadi satu. Ini video ini adalah pengulangan dari materi yang sebelumnya sudah saya berikan, ini untuk memperjelas saja ya. Oke, di sini sebenarnya contoh yang di sini ini yang untuk yang rules of differentiation ini atau aturan dari turunan ini sebenarnya masih sama dengan yang di atas tadi, cuman nanti mungkin lebih sedikit lebih kompleks jadinya. Saya langsung contoh yang tadi saya sudah bahas, ini adalah konstanta. Kalau seandainya konstanta itu atau angka yang tidak memiliki variabel itu seperti tadi 1 turunannya pasti 0 atau 10 misalkan turunannya pasti 0. Jadi setiap angka atau setiap konstanta yang tidak mengandung variabel kalau diturunkan itu jadi 0. Oke, saya langsung di sini. Nah, ini ada rumus sebenarnya. Jadi ketika dalam sebuah fungsi itu terdapat lebih dari satu fungsi, misalkan di sini dalam hx ini terdapat fungsi fx dan fungsi gx, ketika diturunkan itu, jadi kita turunkan masing-masing. Oke, supaya lebih jelas seperti ini. Yang mengandung dua fungsi itu artinya kayak gini nih. Y ini mengandung dua fungsi, yaitu x pangkat 2 dan x pangkat 50. Nah, ini artinya kalau mau menurunkan ini, tetap kita masing-masing saja ya, lalu kemudian terakhir dijumlahkan. Seperti aturan yang awal tadi, pangkatnya kita pindahkan ke depan, jadi 2x. Nah, sedangkan terus pangkat yang 2 ini kita kurangi jadi 2 min 1. Min 1 itu dari rumus ya, sehingga kemudian 2 min 1 sama dengan 1. Segala sesuatu yang dipangkatkan 1 boleh dihilangkan. Contoh misalkan di sini 2x, 2-nya pindah ke depan, 2 kurangi 1 sama dengan 1, sehingga kemudian 2 2x pangkat 1 di sini. Tapi karena pangkat 1 boleh dihilangkan, maka di sini jadi 2x saja. Nah, terus seperti biasa di sini 5x pangkat 50. Kalau diturunkan seperti biasa 50 pindah ke depan, ini jadi 50x, tanggal 50 kurangi 1 jadi 49. Nah, lalu kemudian kita gabungkan. Jadi jika Y sama dengan X pangkat 2 per X pangkat 50, maka DY per DX, diingat DY per DX ini adalah Y aksen atau turunannya,
maka kita ambil aja 2X plus 50X pangkat 49. Begitu juga untuk yang kedua ini. Yang kedua ini kita turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. 3X pangkat 2, turunan dari 3 itu adalah 0. Ini yang saya bilang bahwa konstanta atau sesuatu bilangan yang tidak mengandung variabel. Kalau diturunkan itu otomatis menjadi 0. Sehingga turunannya ini seperti ini. Jadi turunannya adalah 0, sehingga hasilnya dari turunan dari X pangkat 3 plus 3 ini sama dengan 3X pangkat 2 saja. Seperti ini. Ini hasil akhirnya. Itu untuk simpelnya saja ya. Sama kayak misalkan ini juga. Ini juga sama. Mungkin ini lebih spesifik saya bahas. Misalkan yang poin B. Ini ada poin B. Kita supaya tidak bingung ya Anda diturunkan satu-satu. Turunan dari X sama dengan 1. Turunan dari X sama dengan 1. Turunan dari 1 per X pangkat 2. 1 per X pangkat 2 ini nih. 1 per X pangkat 2 ini sama dengan min 2 per X pangkat 3. Nah, ini bisa Anda lihat di pola-pola yang seperti ini. Nanti mungkin kita akan membahas di yang bahasan yang lebih luas, atau mungkin Anda bisa mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran dulu ketika waktu SMA dulu ya. Jadi tentang perubahan dari pembagian menjadi pangkat, sedangkan pangkat menjadi pembagian, terus akar jadi perpangkatan, dan seterusnya. Itu kaitannya semuanya berkaitan tentang maksudnya matematik yang kita pelajari di tahap berikutnya itu pasti berkaitan dengan matematik pada periode-periode sebelumnya. Saya langsung ke yang yang lebih simpel saja ya, maksudnya lebih kompleks, maksud saya bukan lebih simpel. Contoh seperti ini, saya lacak aja yang biasanya yang saya bahas. Misalkan di sini, jika diketahui bahwa suatu persamaan Y sama dengan X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 min 2X plus 10, kalau diturunkan, ingat DY per DX ini adalah Y aksennya, keturunannya, seperti biasa 3 pindah ke depan, 3X pangkat X pangkat 2, 7-nya, ingat, 2 pindah ke depan, jadi 2 kali 7 sama dengan 14, nanti jadinya di sini jadi 14, dan X 2 kurangi 1 jadi 1, nah, jadi 14X, sedangkan 10, maksud saya ini, kalau X saja, kalau turunan dari X saja ini jadi sama dengan 1. Jadi, kalau variabel yang tidak tertulis pangkatnya, seperti yang tadi saya bahas pada pertama tadi, itu artinya berpangkat 1. Jadi ketika berpangkat 1, nanti ketika diturunkan itu jadi pangkatnya 0. Sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu jadi 1. Jadi 1 kali minus 2 sama dengan minus 2. Sedangkan ini turunannya adalah 0. Jadi setiap konstanta yang tidak memiliki variabel itu turunannya itu adalah 0. Sehingga dari 1, 2, 3, 4 ini jadi 0. Sisanya ini masing-masing punya turunan. Sehingga kemudian jadilah 3X pangkat 2 plus 14X minus 2. Kalau mau Anda menambahkan di sini plus 0 juga boleh, tidak masalah. Oke, lalu berikutnya yang poin C tadi. Nah, poin C tadi yang pembagi di bawah, misalkan di sini Anda rubah ya, sebelum diturunkan, apapun bentuknya, baik itu pembagian seperti ini atau bentuknya akar, Anda rubah dulu dalam bentuk pangkat. Karena baru saya sampaikan itu tentang bagaimana menggunakan menggunakan turunan itu dengan rumus yang sifatnya berpangkat. Jadi nanti ada juga rumus yang untuk perkalian dan rumus pembagian khusus. Oke, di sini misalkan 2 tetap 2, akarnya kita rubah jadi per 2. Jadi hingga kemudian ini jadi 2X pangkat setengah. Ingat ini belum diturunkan, tapi masih bentuknya yang biasa. Lalu kemudian ini 3 tetap di depan, X-nya karena di bawah, supaya menjadi bentuk bilangan berpangkat, kita naikkan ke atas. Jadi pangkat minus 1. Dari mana dapat 1? Ingat di sini X ini berpangkat 1. Supaya dia tidak di bawah, atau supaya berubah jadi bilangan berpangkat, kita rubah menjadi X pangkat minus 1. Seperti yang tadi saya bahas di sebelumnya. Oke, jadi turunannya adalah, ingat seperti biasa yang saya katakan bahwa pangkatnya pindah ke depan. Nah, ingat
Boleh duanya di sini, pangkat di depan boleh, atau boleh. Nah, ini tulisannya. Setengah ini dari mana? Setengah ini dari pangkat ini pindah ke depan ya. Dua ini tetap dari sini, ini. Jadi 2 kali setengah sama dengan 1. Nanti ujungnya sama dengan 1 ya, hilang ya. Terus kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Jadi 1/2 dikurangi 1 sama dengan minus 1/2. Ini jadinya minus 1/2. Terus kemudian berikutnya 3x minus 1. Minus 1-nya pindah ke depan, ya kayak gini. 3 kali minus 1 sama dengan minus 3. Di sini jadi minus 3. Terus kemudian minus 1 dikurangi 1 sama dengan minus 2. Akhirnya kemudian jadilah x minus 1/2 dikurangi 3 pangkat. Maksud saya 3x pangkat minus 2. Nah, seperti biasa, kita tidak hindari ada minus atau ada pecahan pangkat, kita rubah lagi kembali ke dalam bentuk asalnya. Nah, ingat, kita rubah dulu x supaya tidak minus jadi x atau 1 per x pangkat setengah. 1 per x pangkat setengah. Jadi x pangkat setengah itu jadi x atau akar x. Jadilah 1 per akar x. Nah, minus 3 x pangkat 2. Ingat, ini pindah. Ini pindah maksudnya x min pangkat minus 2 ini pindah jadi x pangkat 2 tapi harus di bawah. Jadi turunan dari ini itu adalah 1 per akar x dikurangi 3 per x pangkat 2. Kurang lebih itu mungkin yang ini saya rasa gampang, tinggal kita turunan satu-satu semua. Ini juga tadi sudah saya jelaskan, ini juga saya rasa tidak masalah. Nah, di sini ada istilah F double action atau F action atau kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi artinya caranya sama kayak tadi itu, cuman kita melakukan proses itu sebanyak 2 kali. Sebenarnya ini juga bukan hanya 2, tapi bisa saja jadi 4 atau 3 kali turunan, 4 kali turunan dan seterusnya tergantung soal saja. Oke, contoh sederhana di sini. X sama dengan 5x kuadrat min 7x plus 12. Turunan pertamanya, saya simpan saja, kayak tadi di awal saya sudah bahas, maka ini jadi 10x. Ini ingat x hilang, karena ini jadi minus 7, ini jadi 0. Ya. Nah, ini turunan pertamanya. Nah, turunan keduanya, kita turunkan lagi dengan rumus yang awal tadi, yaitu turunan dari 10x sama dengan 10. Turunan dari minus 7 sama dengan 0. Sehingga turunannya adalah turunan keduanya dari persamaan yang ini adalah 10. Jadi kita caranya sama dengan yang pertama tadi, cuman kita menurunkan itu sebanyak 2 kali. Untuk semua jenis turunan ya, kita pokoknya intinya kita turunkan sebanyak 2 kali. Contoh misalkan ini ada soal, ini turunan pertamanya, dari sini kita turunkan lagi menjadi turunan yang keduanya, sehingga kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. Atau kita rubah lagi, kemudian berubah supaya tidak berbentuk pangkat minus jadi ke bawah kayak gini. Nah, cuman kalau misalkan nanti ada soal Anda sampai menjawab sampai sini atau sampai sini pun saya akan menggunakan. Ya, bagaimana seandainya di dalam sebuah soal cerita, dalam soal-soal yang aplikatif itu diketahui nilai x-nya. Nanti terakhir ya, kalau misalkan diketahui nilai x-nya, maka Anda tinggal mensubstitusikan saja. Misalkan dalam sebuah kasus tertentu diketahui bahwa x-nya bernilai 1, kayak gini nih. Maka Anda tinggal substitusikan, mengganti seluruh yang ada x ini. Jadi misalkan 42x pangkat 5, x-nya diganti dengan 1 pangkat 5, 1 pangkat 5 sama dengan 1, 1 kali 42 sama dengan 42. Ini juga sama, 2 per 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 bagi 1 sama dengan 2. Sehingga terakhir dijumlahkan sama dengan. Oke, jadi kalau misalkan diketahui nilai X-nya berapa, Anda tinggal turunkan sebanyak 2 kali, kalau memang permintaannya 2 kali, kalau memang permintaannya 1 kali, dan seterusnya. Yang bentuknya seperti ini ya, ada yang dy per dx tadi. Kalau sebanyak 1 kali berarti dy per dx saja, tapi kalau sebanyak 2 kali seperti ini, tulisannya d kuadrat y dx kuadrat. Tapi supaya simpel sebenarnya anggap Anda pakai aksen saja supaya simpel. Ini hanya penulisan saja yang berbeda. Baik, supaya lebih cepat ya, saya akan melanjutkan ke aturan-aturan yang lebih ini.
lebih kompleksnya lagi tentang aturan perkalian dan pembagian. Nah, tapi sebelum ke aturan perkalian dan pembagian, di sini mungkin Anda pernah melihat bahwa kita sering memisalkan ya dalam belajar turunan itu memisalkan bahwa fungsi misalkan terdiri dari dua fungsi. Anggap saja supaya lebih ini. Oke, saya ambil yang ini saja ya. Misalkan soal nomor A. Ini yang dikatakan sebagai terdiri dari dua fungsi, yaitu misalkan fungsi dari Y ini, yang pertama adalah X pangkat 2, yang kedua golongannya adalah yang ini, yaitu 2X plus 1 dipangkat 3. Nah, supaya lebih gampang menghitungnya, Anda tinggal, kalau untuk yang kasusnya yang di luar kayak gini itu sederhana, kita bisa membuatnya dalam bentuk aturan-aturan yang simpel seperti ini, yaitu kita misalkan yang pertama ini sebagai U, persamaannya adalah U, sedangkan yang kedua ini itu adalah persamaan V. Kenapa harus dimisal-misalkan? Supaya tidak kita terlalu sering menulis ulang dari ini, karena nanti kepanjangan. Nah, jadi dari persamaan yang pertama dan yang kedua ini kita turunkan dulu supaya nanti gampang mengetahui cara mengoperasikannya. Ya, turunan yang dari U ini atau X kuadrat ini seperti aturan awal tadi, turunannya adalah 2X. 2 pindah ke depan, kurangi 1 jadi pangkat 1. Sehingga kemudian jadilah di sini 2X, turunan dari ini. Nah, sedangkan turunan dari yang ini tadi saya loncat ya, pembahasannya ada yang di atas, cuman saya loncat, jadi saya bahas di sini saja. Turunannya adalah cara mendapatkan 6 ini didapat dari 3 pertama kita pindahkan ke depan. Nah, ini kita pindahkan ke depan ya. Jadi 3, lalu kemudian 2 ini dari mana? Dikalikan dengan turunan yang di dalam. Nah, dikalikan dengan turunan yang di dalam, turunan dari yang di dalam ini 2X, turunannya adalah 2, turunan dari 1 sama dengan 0, sehingga jadilah 2 saja. Jadi kemudian 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, lalu kemudian kita tulis ulang yang awalnya ini. Dengan syarat si pangkatnya kita kurangi 1. Saya ulangi, cara gampangnya adalah menurunkan yang bentuknya perpangkatan seperti ini. Ini sudah ada contohnya ya di sini nih. Contoh yang pertama, cuma di sini tidak ada bahasanya. Di sini nih ada pembahasan di buku pedoman ya. Cuma ini untuk yang kelas yang internasional. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa misalkan di sini ada contoh A, yang ini nih, pindahkan dulu 4 ini ke depan, jadi di sini nih bentuknya begini. Lalu kemudian dari yang dalam ini kita turunkan, yang dalamnya saja ya, yang di luar jangan, yang pangkatnya jangan. Lalu turunan dari ini itu menjadi, nah ini nih turunannya, 6X min 5. Turunan dari 3X pangkat 2 sama dengan 6X. Turunan dari min 5X sama dengan 5, turunan ini. Jadi dikalikan. Jadi 4 kali ini sebenarnya. Nah, tapi karena ini masih ada bentuk variabel, akhirnya kemudian tetap dipisah. Tapi seandainya ini tidak bentuknya variabel, ada X-nya misalkan hanya 5 saja, langsung dikalikan saja jadi 4 kali. Jadi ini tidak bisa dikalikan dengan yang di dalam, karena yang di dalam itu masih mengandung pangkat di luar. Tapi bisa dikalikan dengan yang keluar kurungnya di sini karena ini tidak mengandung pangkat di luar. Jadi bisa saja misalkan jadi 4 kali 6 sama dengan 24X, 4 kali min 5 sama dengan min 20X. Lalu kemudian di dalam ini kita tetapkan ya, tidak dirubah. Nah, supaya nyambung dengan yang atas, aturan yang di sini ya, takutnya nanti Anda bingung dari mana dapat 6 ini. 6 ini didapat dari 3 pindah ke depan. Jadi di sini 3 sebenarnya dikali dengan turunan yang di dalam ini. Turunan dari dalam ini adalah 2, ini jadi 0. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu kemudian Anda tinggal tulis ulang aja yang di dalam persis sama, tidak ada perubahan, cuman pangkatnya yang berubah. Minus 1 ya. Misalkan di sini 5, ya udah, berarti 5 minus 1 cuma dengan 4. Tentunya di sini juga nanti ada berbeda depan. Oke, nah setelah kemudian Anda bisa mengetahui setelah dicari turunannya dari masing-masing variabel, masing-masing persamaannya ini adalah U, ini adalah U aksen,
Ini adalah V, ini adalah V aksen. Mungkin rumus yang Anda kenal adalah U kali U aksen ditambah V kali, saya ulangi, U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Atau boleh ditukar ya. U aksen V ditambah V aksen U. Atau ya supaya gampang lah kayak gini aja bisa ditulis. Jadi ingat U ini adalah persamaan awal. Ini nih kita pecah ya, ini soalnya, ini pecah jadi U, ini yang dari sini sampai sini itu jadi V. Jadi yang belum diturunkan sama sekali, hanya dipecah saja. Jadi rumusnya adalah turunan dari yang ini. Adalah rumusnya gini nih, U per kali dV per dx, ini turunan dari V. Turunan dari V ini kelihatan ya. Kalau dV ini adalah turunan dari V, kalau du ini turunan dari U. Jadi U kali turunan V ditambah V kali turunan U. Oke, U-nya ini, terus dV-nya atau turunan dari V-nya adalah ini nih, ya. Terus kemudian ditambah dengan V tanpa diturunkan, ini nih, pindah sini. Lalu turunan dari U itu ini nih, turunan dari U 2x. Nah, sehingga kemudian kalau Anda bingung, ya cukup sampai sini ya, karena memang tidak ada yang bisa dikalikan. Berarti turunan dari x kuadrat kali 2x plus 1 pangkat 3 ini adalah x kuadrat, buka kurung, kalian dengan 6 kali 2x plus 1 pangkat 2 plus 2x plus 1 pangkat 3 kali 2x. Oke, jadi ini untuk yang sifatnya perkalian. Ini langsung contohnya yang perkalian sulit ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang bentuknya pembagian? Pembagian itu ada, saya carikan dulu rumusnya. Sebenarnya kalau saya sih tidak menggunakan istilah du per dx ya, atau dv per dx, saya hanya menggunakan aksen-aksen saja ya supaya gampang. Ini baru perkalian. Saya coba. Ini masih perkalian. Nah, ini nih, ini yang untuk pembagian ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah fungsi seperti ini bentuknya, misalkan Y sama dengan U per V, atau ada persamaan di atas, terus ada persamaan di bawah. Nah, rumusnya adalah, ingat ini V yang sebelum diturunkan ya, V kali du per dx, atau turunan dari U, dikurangi U, yang belum diturunkan dikali dengan turunan dari V dibagi V kuadrat. Oke, artinya setelah Anda memisahkan U dan V-nya, lalu masing-masing dicari turunannya. Oke, saya langsung ke yang kedua saja, yang lebih rumit ya. Misalkan yang contoh yang kedua, ini nih, yang atas kita misalkan sebagai U, ini nih, yang bawah kita misalkan sebagai V. Nah, lalu kemudian masing-masing ini kita buatkan turunannya. Turunan dari U ini adalah 2x. Turunan dari V ini adalah minus 3x pangkat 2. Nah, setelah itu baru kita substitusikan ke dalam rumusnya. V-nya mana? V-nya ini, 2 min x pangkat 3. 2 min x pangkat 3. du per dx artinya turunan dari U. Turunan dari U itu adalah 2x. Nih, 2x. Dikurangi U yang sebelum diturunkan 1 per x pangkat 2 dikali dengan dv per dx artinya turunan dari v ya. Gimana tahu mana turunan dari U dan V? Lihat yang kedua sini saja ya. Ada dv artinya turunan dari V, kalau du ini turunan dari U. dv artinya ini nih, min 3 x pangkat 2. Setelah ini lalu kemudian yang bawah ini V pangkat 2. V pangkat 2 mana V? V-nya yang sebelum di apa namanya? Sebelum di sebelum diturunkan. Jadi 2 min x pangkat 3, ini 2 min x pangkat 3 kuadrat. Nah, ini ada kesalahan penulisan ya. Harusnya ini bukan pangkat 3 di luarnya, tetapi pangkat 2. Nah, lalu kemudian kalau seandainya bentuknya seperti ini bisa dikalikan ya kalikan. Karena ini tidak ada pangkat di luar, jadi bisa dikalikan. Ini 2x kali 2 sama dengan 4x, 2x kali min x pangkat 3 sama dengan min 2x pangkat 4. Dari mana dapat pangkat 4? Ini sama lagi kembali ke rumus
perkalian variabel. Kalau variabelnya sama, maka pangkat kalau dikalikan pangkatnya bertambah. Jadi ini pangkat 3, di sini pangkat 1, ditambahkan saja. Jadi X pangkat 4 kalau sama. Kalau variabelnya berbeda, misalkan X kali Y, ya udah berarti hasilnya tidak bisa ditambah pangkatnya, berarti tetap X Y saja. X kali Y sama dengan X Y. X kuadrat kali Y sama dengan X kuadrat Y. Hanya ditempelkan saja kalau variabelnya berbeda. Kalau variabelnya sama, tadi pangkatnya ditambah. Lalu kemudian setelah ini, lalu kemudian kita tetap sebenarnya ini ada operasi di sini, anggap kita taruh min saja dulu ya supaya gampang. Kita operasikan ini saja dulu, ini sama ini. Jadi minus 3x pangkat 2 dikali 1 sama dengan minus 3x pangkat 2 dikali dengan min, hasilnya plus. Lalu terakhir, minus 3x pangkat 2 kali x pangkat 2, jadi x pangkat 4 ya. Karena minus, kalikan dengan minus yang di sini tetap jadi min kali min jadi positif. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, yang bawah karena rumit mungkin terlalu panjang harus dipangkat-pangkatin sebanyak 2 kali, ya udah tulis ulang saja. Ingat ini pangkat 3 ini ada kesalahan penulisan. Harus pangkat 2 ya, karena rumusnya itu pangkat 2. Nah, lalu untuk kasus yang seperti ini, kalau Anda pun menjawab sampai sini benar 75%, kalau Anda menjawab sampai sini ya 100%, menjawab sampai sini pun 100%. Cuman ingat, sekali lagi saya ingatkan, pangkat 3 yang di luar ini salah. Harusnya pangkat 2. Mungkin ini meskipun penulis dari buku ini kredibel, tapi mungkin mereka ada kelupaan ya. Ini karena rumusnya pangkat 2. Oke, mungkin itu saja yang akan saya bahas dalam pertemuan dalam materi kali ini. Nanti mungkin ini hanya menyempurnakan dari tugas yang saya sudah berikan di dalam modul-modul masing-masing kelas. Memang kemarin ini adalah materi untuk kelas yang internasional, tetapi bahasanya kurang lebih sama tentang rumus-rumus dasar dari turunan. Nah, nanti mungkin pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke implementasi dari turunan, bagaimana menghitung elastisitas, bagaimana kemudian menghitung optimasi ekonomi, fungsi ekonomi dan seterusnya, nanti akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.